Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Suzuki Spin, dimana Suzuki Spin ini kondisinya atau keluhannya engkol kakinya los, kadang-kadang los, kadang-kadang mau, kadang-kadang los, kadang-kadang mau. Nah, penyakit kedua diiringi dengan kondisi tenaganya lemah. Habis itu kalau di dorong pakai kaki, dalam arti kondisi didorong pakai kaki ini kadang-kadang berat, roda belakang berat. Nah, nanti kita akan cek apa yang menjadi penyebab faktor pertama yang membuat kondisi spin ini kadang-kadang loss. Nah, ternyata nah seperti ini. Setelah kita cek, ternyata bagian gigi ini sudah sudah aus banget ya. Ini gigi engkol atau gigi starternya Suzuki Spin ini giginya seperti ini sudah aus. Nanti kita akan ganti. Nah, penyakit kedua yaitu kondisi selain tarikannya berat, ini kalau didorong pakai kaki, dalam arti kalau didorong normal tanpa hidup, ini terasa kayak ban belakang itu lengket. Nah, lengket, tenaganya lemah. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata bagian kampas gandanya habis. Ternyata kampas gandanya ini sudah parah banget ya. Jadi mau nggak mau nanti kita akan ganti. Apakah kondisinya gantinya itu seset ataukah ecer? Nanti kita akan cari dulu barangnya. Yang pasti penyakitnya sudah ketemu ya. Pertama, Suzuki Spin ini kondisi engkol kakinya los. Jadi kalau di engkol pakai kaki ini terasa, sekali lagi terasa kayak nggak nyantol. Dalam arti kadang-kadang nyantol, kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang los. Nah, itu yang penyakit pertama. Penyakit kedua, kondisi tenaganya lemah, diiringi dengan kalau kondisi didorong pakai kaki, dalam arti mesin tanpa hidup tapi didorong, itu akan terasa ban kayak belakangnya lengket. Nah, ban belakang lengket itu karena, sekali lagi faktor di bagian kampas ganda ini itu sudah habis, diiringi dengan kampas gandanya ini pernya ada yang patah satu. Sekali lagi, ini kampas ganda ada yang pernya patah satu. Ini akhirnya bekas kampas gandanya ini membuka lengket menjadi satu dengan kondisi lonceng atau mangkok kampas gandanya. Nah, nanti kita akan ganti dulu mau nggak mau. Wah, ini sebenarnya mangkok gandanya sudah sudah kemakan sama diiringi dengan kampas ganda yang lama tadi. Cuman kalau misalnya ganti kampas ganda ini terlalu banyak biayanya, meong. Nah, ini untuk gigi starter atau gigi engkol kita ganti, untung barangnya dapat. Jadi kita ganti satu set depan belakang. Kalau mengakali dalam arti menggerinda atau mengganjal sebenarnya bisa, cuman hasilnya kurang efektif ya. Jadi kalau misalnya dipopok ulang atau dilas sebenarnya bisa, sekali lagi, cuman hasilnya kurang efektif. Kita langsung ganti satu set, untung barangnya dapat. Nah, ini kampas gandanya ini kita ganti satu set. Kampas gandanya Spin 125 ini kita ganti set. Nah, ini masuk seperti ini kita tes dulu. Nah, ini ternyata nggak ada masalah karena kondisi baru ini masuk ke dalam mangkok gandanya tadi seharusnya rapat ya, cuman kita lihat tadi mangkoknya sudah kemakan. Jadi mau nggak mau harus kita, sebenarnya lebih afdol lagi selain diganti juga dipuput ke tukang bubut, sebenarnya malah bagus, tenaganya lebih ringan lagi karena ruang celah antara kampas ganda dengan mangkok ganda ini sedikit. Nah, kalau dia semakin melebar, dalam arti seperti ini nah, ini per kampas gandanya patah ya. Nah, kalau sebenarnya yang normalnya kampas ganda sama mangkok ini celahnya sedikit aja ya, paling
sekitar 2-3 mili. Tapi kalau misalnya terlalu berlebih, ini akan mengakibatkan daya kerjanya kampas ganda ini terlalu jauh, yang mengakibatkan kondisi tenaganya akan melemah. Jadi kita nanti akan pakai yang ada dulu atau konsultasi sama orangnya. Kalau misalnya ini nanti dipakai dulu ya oke, kita ngikuti orang yang punya motor. Memang kalau untuk semuanya sih ya diganti sama mangkoknya ya mungkin harganya lumayan mehong. Jadi kita kasihan sama yang punya motor. Yang pasti kita temukan dulu penyakitnya, yaitu kampas ganda yang bikin tenaga loyo, sama kalau didorong pakai kaki ini kayak lengket ya, dalam arti ban belakang itu kayak lengket. Itu ternyata sekali lagi kampas ganda ini sudah aus diiringi dengan pir kampas gandanya lengket. Jadi dia kampas gandanya seakan-akan mengunci lonceng atau mangkok ganda ini nggak bisa gerak dengan sempurna. Jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, lengket gitu kan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya penyakitnya motor Suzuki Spin ini. Ini tadi kan penyakitnya pertama engkol kakinya los. Kadang-kadang mau, kadang-kadang udah suara gerak, kadang-kadang los. Nah, itu penyakit pertama. Penyakit kedua ini tenaganya loyo diiringi dengan kalau didorong pakai kaki itu terasa roda belakang itu lengket. Jadi kayak ada sejenis rem lengket di belakang lah, intinya seperti itu. Jadi setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata penyakit yang pertama tentang engkol kakinya los atau kadang-kadang bunyi gerak kayak ada yang los lepas, itu ternyata bagian gigi engkol atau gigi starter tadi aus. Nah, lanjut kita ganti depan belakang satu set ya gigi starternya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit keduanya tadi kan kondisinya tenaganya loyo. Habis itu kalau didorong pakai kaki, kondisi mati, misalnya didorong pakai kaki mesin motor mesin ini serasa lengket, roda belakang lengket. Nah, setelah kita cek ternyata kampas gandanya selain habis, ini juga pirnya ada yang putus satu. Nah, pir kampas gandanya ada yang putus satu, yang mengakibatkan kampas ganda ini lengket atau mengunci mangkok gandanya, sehingga kalau didorong kaki atau tenaganya terlalu berat. Nah, oke, bisa dipahami ya penyakit-penyakit Suzuki Spin 125 ini. Nah, untuk teman-teman silahkan sekiranya tayangan ini bermanfaat, sekiranya tayangan ini bisa dimanfaatkan, silahkan like, comment, dan tekan subscribe, loncengnya jangan lupa. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa selalu mengikuti update-update terbaru dari kita, channelnya Dinda Gemas, tentang dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Untuk teman-teman yang sudah senior atau bengkel-bengkel yang sudah senior yang menyaksikan video ini, silahkan kritik dan saran untuk kita. Kita akan selalu menunggu, kita akan selalu menerima kritik-kritik dan saran-saran dari teman-teman semua. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi pengalaman. Sekiranya ada kesalahan kita mohon maaf. Mudah-mudahan intinya kita berbagi pengalaman bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, lanjut ke video. Kita ganti kampas ganda, kita pemasangan. Nah, ini sekali lagi ya, kita ganti kampas ganda, terus mangkoknya kita pakai lagi karena biayanya terlalu banyak kalau mengganti sama ini ya, sama mangkoknya ganda. Nanti kita konsultasi ke depan apakah nanti kedepannya diganti atau dibubut popok ulang, nanti bisa. Cuman yang pasti untuk saat ini kita mangkok gandanya kita pakai dulu. Oke? Ini kita mur kampas ganda ya, mur kampas ganda di belakang. Nah, ini sudah kita pasang ya. Intinya sebenarnya perawatan Matic ini sederhana ya. Dalam sekitar 3 bulan 4 bulan sekali dicek, ini memastikan kondisinya aman. Tentang puli, kampas ganda, roller segala macam. Kalau sering dicek ini akan
mengetahui apa yang menjadi penyebab nanti sekiranya motornya loh kok rasanya nggak enak atau apa gitu kan, paling tidak harus dicek, dibersihin gitu. Kalau nggak pernah dicek, tahu-tahu nanti putus tali gardan atau fan belnya, yang pasti yang ujung-ujungnya nanti akan dorong. Sebenarnya kalau kelasnya spin 125 ini rawannya sebenarnya kalau dia sedikit katakanlah bunyi atau suara beda kasar, ini pasti ujung-ujungnya rollernya. Kenapa ya, penyakit roller ini kalau di spin itu memang sering. Sekali lagi yang pernah kita alami bertahun-tahun di bengkel ini sudah sering ngalamin rata-rata roller. Nah ini ini ya gigi starternya atau gigi engkolnya kita ganti dengan yang baru. Nah kita kasih oli, sekiranya engkolnya nggak mau balik, kadang-kadang pirnya lama nggak pernah dilumasi oli, ini akan lengket. Nah kita setting ulang seperti ini. Nah ini sebenarnya sekali lagi gigi starter ini diakali kemungkinan bisa ya di titik las, nanti di las lagi di gerinda lagi, di titik las di gerinda lagi, intinya membentuk seperti yang awal. Rata-rata kita kayak teman-teman di bengkel dulu juga sering ngakali seperti ini, di las nanti di gerinda dibentuk ulang gitu kan. Intinya seperti itu sebenarnya, bisa dan berhasil gitu kan membentuk atau memperbaiki gigi engkol atau gigi starter ini. Cuman sekali lagi yang pernah kita alami itu hasilnya nggak maksimal, mungkin dipakai dalam katakanlah 2-3 bulan nanti grok, nah nanti aus lagi las-lasannya seperti itu. Makanya yang punya motor sudah kita konsultasi apakah dengan kondisi gigi yang habis ini cukup diperbaiki atau diganti gitu kan. Kita konsultasi sama orangnya dulu. Nah kalau misalnya dipakai, kalau misalnya diakali biasanya rata-rata ya sekitar 2-3 bulan. Kalau diganti lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi bapaknya kalau mau ngambil resiko, kalau memang ada barangnya langsung diganti aja mas gitu kan. Jadi ya oke, kita langsung ganti dengan kondisi yang baru agar tidak mengambil resiko kedepannya giginya akan loss lagi atau timbul suara gerak. Nah seperti itu, bapaknya nggak mau ambil resiko, ternyata ya udah kita ganti. Kalau disuruh mengakali ya oke, kita akali, kita las, kita bentuk gigi lagi. Oke. Pemasangan sudah kita selesai ya, sudah kita rakit kembali. Jadi sekali lagi spin 125 ini penyakitnya gigi starternya dol, dalam arti bukan dol ya, giginya habis, kita ganti satu set. Pilihannya dua ya, antara ganti sama ngakali, tapi bapaknya langsung ganti aja. Kalau misalnya ada barangnya oke, kita ganti. Habis itu kampas ganda, pir kampas gandanya putus satu, itu yang mengakibatkan terkuncinya mangkok ganda yang di bagian gardan belakang. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya sekali lagi yang bermanfaat silahkan like, comment, dan subscribe, tekan lonceng, mudah-mudahan bisa mengikuti update kita terbaru dalam dunia bengkelan bersama channelnya Didak Gemas. Sekiranya yang kurang bermanfaat atau sekiranya yang nggak suka dengan update-update ini, silahkan atau mohon maaf kita yang sebesar-besarnya. Intinya kita hanya berbagi pengalaman. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.